Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas kedua mata kuliah interaksi manusia komputer dan pada tugas kali ini ditugaskan untuk memahami prinsip dasar desain antarmuka user interface dan kita ditugaskan untuk mencari sistem kemudian dianalisis user interface-nya apakah sesuai dengan prinsip dasar desain antarmuka atau tidak. Dan untuk aplikasi yang akan saya analisis, saya pilih Google Classroom. Sebelum kita mulai menganalisis, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu desain antarmuka. Jadi, desain antarmuka atau user interface atau UI design gitu ya, adalah proses menciptakan antarmuka untuk perangkat lunak dan mesin dengan fokus pada tampilan dan interaksi pengguna. Jadi, tujuan dari desain antarmuka adalah untuk memastikan bahwa pengguna dapat dengan mudah dan efisien berinteraksi dengan produk atau aplikasi. Selanjutnya ada prinsip dasar desain antarmuka dan ada beberapa prinsip yang saya jelaskan di sini. Yang pertama mengenai konsistensi. Jadi konsistensi itu membantu pengguna merasa lebih nyaman dan familiar dengan antarmuka sehingga memudahkan navigasi dan penggunaan. Selanjutnya ada berpusat pada pengguna. Nah, desain ini memprioritaskan kebutuhan, preferensi, dan pengalaman pengguna bisnis, lalu menyesuaikan sistem dengan persyaratan khusus mereka. Yang ketiga ada kesederhanaan. Jadi kesederhanaan itu fungsinya untuk memudahkan pengguna untuk fokus pada tugas utama tanpa gangguan. Dan yang terakhir ada umpan balik dan panduan. Jadi fungsinya adalah memberitahu pengguna bahwa tindakan mereka itu berhasil atau gagal yang nantinya berfungsi untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam menggunakan aplikasi. Selanjutnya masih ada lagi prinsip desain antarmuka, yaitu aksesibilitas. Jadi antarmuka itu harus dirancang agar dapat diakses oleh semua pengguna, termasuk mereka dengan disabilitas. Manfaat desain aksesibel itu menjamin bahwa semua orang, tanpa memandang kemampuannya, dapat menggunakan aplikasi dengan mudah. Selanjutnya ada efisiensi. Jadi desain yang efisien itu bertujuan untuk mengurangi hambatan dan menyederhanakan pengalaman pengguna yang pada akhirnya memudahkan pengguna dalam menyelesaikan tugas mereka. Selanjutnya, mari kita analisis aplikasi Google Classroom, apakah sesuai dengan prinsip dasar desain antarmuka. Dan yang pertama, kita bahas terlebih dahulu mengenai konsistensinya. Jadi konsistensi desain antarmuka pada aplikasi Google Classroom itu adalah salah satu aspek utama yang membuat aplikasi ini mudah dipahami dan digunakan oleh penggunanya. Berikut adalah beberapa bentuk konsistensi yang diterapkan dalam desain antarmuka Google Classroom. Yang pertama ada konsistensi visual, palet warna yang seragam digunakan pada Google Classroom. Jadi Google Classroom ini menggunakan warna lembut dengan kombinasi yang konsisten di seluruh antarmuka. Misalnya, setiap kelas itu memiliki warna header yang berbeda, tetapi masih dalam palet yang harmonis, sehingga memudahkan pengguna mengenali kelas tanpa kebingungan. Selanjutnya ada gaya tipografinya. Jadi font yang dipakai itu di seluruh aplikasi menggunakan gaya, ukuran, dan warna yang konsisten baik pada judul kelas, tugas, atau menu. Dan ini membuat tampilan antarmuka mudah dibaca dan profesional. Selanjutnya ada konsistensi struktur navigasi. Nah, Google Classroom ini menggunakan navigasi yang teratur. Jadi, Google Classroom itu menggunakan menu dan struktur halaman yang sama di seluruh antarmuka, baik pada tampilan kelas, tugas, maupun materi. Posisi tombol navigasi dan menu utama diletakkan di lokasi yang sama di seluruh aplikasi, membuat pengguna lebih mudah berpindah antar halaman. Selanjutnya, ikon-ikon yang digunakan di Google Classroom juga memiliki arti yang sama di semua halaman. Contohnya ada icon plus. Icon ini digunakan untuk menambah tugas atau materi dan icon folder itu digunakan untuk membuka drive. Konsistensi icon ini membantu pengguna memahami arti tombol atau aksi yang akan mereka lakukan. Selanjutnya ada konsistensi interaksi. Saat pengguna melakukan tindakan seperti mengirim tugas atau memposting pengumuman, Google Classroom ini memberikan umpan balik yang konsisten. Misalnya, ada notifikasi atau perubahan visual seperti warna yang memberitahu pengguna bahwa tindakan mereka itu berhasil atau sedang diproses. Selanjutnya, transisi antar halaman dan tindakan di Google Classroom juga mengikuti pola yang sama. Misalnya, saat mengirimkan tugas, respons antar muka dan transisi halaman terjadi secara halus dan konsisten
di semua kelas atau halaman. Yang terakhir, ada konsistensi aksesibilitas dan penggunaan. Google Classroom dirancang untuk konsisten di berbagai perangkat, baik desktop maupun aplikasi mobile. Pengguna juga dapat mengalami interaksi serupa dengan tata letak yang menyesuaikan secara otomatis tetapi tetap mempertahankan urutan dan fungsi yang sama. Dan fungsi seperti navigasi dan juga tampilan informasi tetap konsisten di perangkat yang berbeda, sehingga pengguna itu tidak perlu menyesuaikan diri setiap kali berganti perangkat. Namun, di Google Classroom juga ada inkonsistensi atau ketidakkonsistenan. Nah, pada perangkat mobile dan juga desktop, ikonnya itu letaknya berubah. Yang di desktop itu letaknya di atas dan tanpa logo, sedangkan yang di mobile itu ikonnya ada di bawah, bagian bawah dan ada logonya. Dan hal tersebut akan sedikit membingungkan bagi pengguna yang nantinya berpindah perangkat. Misalkan, biasanya pengguna yang biasa menggunakan mobile itu sudah terbiasa dengan menu yang ada di bawah, tapi setelah dia berpindah ke desktop, dia akan mencari-cari di mana letak menu yang biasanya itu ada di bawah, dan ternyata menunya itu malah berpindah ke bagian atas, ditambah lagi menunya itu tidak ada ikonnya. Selanjutnya masih ada lagi inkonsistensi yang ada pada Google Classroom. Jadi, adanya perbedaan fitur pengurutan di halaman Student Work antara versi desktop dan mobile. Itu juga termasuk inkonsistensi dalam desain antarmuka. Desktop itu terdapat fitur pencarian, sedangkan pada mobile itu tidak ada. Dan masih ada lagi inkonsistensi, yaitu bisa dilihat pada mobile tidak ada menu sesuaikan, sedangkan pada desktop itu ada. Dan hal ini tuh bisa digolongkan sebagai inkonsistensi akses fitur karena pengguna tidak memiliki akses yang sama untuk melakukan kustomisasi tampilan pada kedua platform. Selanjutnya ada ketidaksederhanaan pada aplikasi Google Classroom. Jadi di desktop itu terdapat teks yang terpotong pada menu drop-down, sehingga tidak bisa dibaca secara keseluruhan. Hal tersebut merupakan bentuk ketidaksederhanaan dalam desain antarmuka. Hal ini menambah kompleksitas dan dapat mengganggu pengguna dalam memahami atau memilih opsi yang diinginkan, terutama jika teks tersebut memberikan informasi penting. Pada gambar sebelah kiri tersebut, kita tidak dapat membaca keseluruhan teksnya. Jadi kita mungkin akan sedikit kebingungan untuk memilih mana yang sekiranya kita butuhkan. Selanjutnya, desain antarmuka Google Classroom yang berpusat pada pengguna menunjukkan komitmen untuk menciptakan pengalaman yang intuitif, mudah digunakan, dan efisien bagi semua penggunanya, termasuk guru dan siswa. Dan berikut adalah beberapa elemen kunci dari pendekatan berpusat pada pengguna yang diterapkan dalam desain antarmuka Google Classroom. Yang pertama, interaksi yang mudah dan efisien. Jadi Google Classroom itu menyederhanakan interaksi dengan meminimalkan langkah-langkah dalam melakukan tugas, seperti mengunggah tugas, melihat pengumuman, atau memberikan komentar. Tindakan yang sering dilakukan dapat diselesaikan hanya dalam beberapa klik, membuatnya lebih mudah dan efisien bagi pengguna. Selanjutnya, setelah melakukan suatu aksi seperti mengirimkan tugas atau membuat postingan, pengguna juga mendapatkan umpan balik instan sehingga mereka tahu bahwa tindakan mereka berhasil dilakukan. Hal ini sangat membantu mengurangi ketidakpastian atau kebingungan. Selain itu juga ada sistem notifikasi yang bermanfaat. Google Classroom ini memiliki sistem pemberitahuan yang dirancang untuk membantu pengguna tetap terorganisir, seperti notifikasi tugas yang mendekati tenggat waktu, pengguna mendapatkan notifikasi sesuai kebutuhan mereka, baik juga untuk pengumpulan tugas, komentar, atau pembaruan teks. Pengguna selain itu juga dapat menyesuaikan pengaturan notifikasi sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga mereka dapat mengontrol jumlah informasi yang ingin diterima dan menghindari gangguan berlebihan. Selain itu, ada juga feedback pengguna dan peningkatan berkelanjutan. Google Classroom terus diperbarui berdasarkan masukan pengguna, baik dari guru maupun siswa, untuk menambah fitur yang bermanfaat dan meningkatkan kegunaan aplikasi. Contohnya, pembaruan termasuk peningkatan fitur grading dan komentar untuk umpan balik lebih efektif. Dengan mempertimbangkan penggunaan yang beragam di seluruh dunia, Google melakukan penyesuaian pada fitur atau antarmuka Classroom untuk mengakomodasi kebutuhan pengguna yang beragam.
Namun, ada juga aspek kurang berpusat pada pengguna pada Google Classroom dan navigasi yang membutuhkan banyak langkah pada mobile. Jadi, beberapa fitur itu membutuhkan lebih banyak langkah di aplikasi mobile dibandingkan versi desktop. Dan hal ini dapat mempengaruhi efisiensi, terutama bagi pengguna yang hanya mengandalkan perangkat mobile. Selain itu, ada juga ikon tanpa keterangan. Dalam desain yang berpusat pada pengguna antarmuka, itu harus intuitif dan mudah digunakan bagi semua jenis pengguna, terlepas dari latar belakang atau pengalaman teknis mereka. Icon yang kurang informatif tanpa keterangan bisa membingungkan dan membuat pengguna ragu, sehingga lebih baik icon tersebut dilengkapi dengan label atau keterangan singkat. Nah, pada gambar di sebelah kanan itu pada mobile ada suatu icon yang mungkin orang-orang yang sudah terbiasa dengan desain mungkin mengetahui apa makna icon tersebut, tapi orang-orang awam seperti siswa atau guru mungkin akan sedikit kebingungan apa arti dari icon tersebut. Selanjutnya ada umpan balik. Jadi pada Google Classroom ini terdapat umpan balik yang setiap kali pengguna itu melakukan tindakan penting, Google Classroom itu memberikan umpan balik visual seperti pesan konfirmasi. Dan hal ini membantu pengguna yakin bahwa tindakan mereka itu berhasil dilakukan. Contohnya seperti setelah siswa mengirimkan tugas, status tugas tersebut akan berubah menjadi diserahkan atau turn in pada halaman kelas. Dan Google Classroom juga memberikan notifikasi terkait tenggat waktu tugas, baik di aplikasi maupun melalui email, sebagai bentuk umpan balik yang mengingatkan siswa dan guru tentang tugas yang mendekati tenggat. Selain itu, umpan balik yang ada pada Google Classroom juga terjadi ketika ada komentar atau pengumuman baru. Jadi Google Classroom itu memberikan notifikasi kepada semua anggota kelas sehingga mereka selalu mendapatkan informasi terbaru. Google Classroom juga menyediakan tautan bantuan di menu utama yang memungkinkan pengguna mengakses pusat bantuan di Google, di mana mereka dapat menemukan informasi atau panduan lebih lanjut jika diperlukan.